Shalom Bapak Ibu Saudara, senang sekali dapat bertemu kembali melalui renungan pagi. Sebelum kita merenungkan bagian firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa, sumber segala berkat, sumber segala rahmat, kami naikkan syukur dan terima kasih sebab kembali kami dapat bertemu. Ya Tuhan, tolong berkati kami. Jika kami akan bersama merenungkan firman-Mu, pimpin kami dengan kuasa Roh yang kudus. Kiranya berkat jasmani dan rohani menyertai kehidupan kami sepanjang hari ini. Dan di atas semuanya itu, kehidupan kami terfokus kepadamu Tuhan. Engkau sumber segala sesuatunya dalam kehidupan kami. Amin. Bagian firman Tuhan untuk kita dari Yohanes pasal 6 ayat 25 sampai ayat 35. Namun saya akan bacakan untuk kita pada ayatnya yang ke-35. Demikian bunyi firman Tuhan. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kehidupan kita manusia tak lepas dari makanan dan minuman. Meskipun kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus, kita tetap membutuhkan yang namanya makanan dan minuman agar kita tetap bisa hidup di dalam dunia ini. Karena itu tidak heran manusia bekerja, bahkan ada istilah yang mengatakan sampai membanting tulang agar bisa mendapatkan makanan dan minuman yang layak untuk kelangsungan hidupnya. Kita melihat di sini bahwa hal yang bersifat jasmani adalah hal yang sangat serius. Dan ketika kita juga membuka Alkitab kita di dalam Perjanjian Lama, di dalam kitab Keluaran tepatnya pasal 16 ayat yang ketiga, di situ kita melihat bagaimana jemaah Israel bersungut-sungut ketika mereka lapar, ketika mereka berada di padang gurun Sin. Lalu Musa katakan bahwa sesungguhnya mereka tidak bersungut-sungut kepada mereka, yaitu Musa dan Harun, tetapi sesungguhnya sungut daripada jemaat Israel itu adalah sungut kepada Tuhan Allah yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, meskipun perkara makanan dan minuman adalah hal yang hanya bersifat sementara, tapi ini merupakan hal yang sangat serius. Tetapi Bapak Ibu Saudara, melalui nas kita pada pagi hari ini dari Yohanes pasal 6 ayat 25 sampai 35, tepatnya pada ayat yang ke-35 tadi, kita melihat di dalam nas kita bahwa Yesus digambarkan sebagai roti yang hidup. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari ayat kita ini hendak menegaskan kepada kita sekalian bahwa Yesus dia adalah pusat dari tujuan hidup manusia. Terutama sekali Yesus Kristus adalah pusat dari tujuan hidup kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, bahwa Yesus Kristus adalah makanan rohani yang memberikan, yaitu hidup kita yang kekal. Jadi ini adalah hal yang lebih serius lagi dibandingkan dengan perkara hal yang bersifat jasmani yang dapat binasa, yang dikatakan dalam nas kita ini bahwa kita akan mendapatkan makanan yang bertahan sampai pada hidup yang kekal. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, nas kita mau menyampaikan pesan kepada kita sekalian bahwa betul kita manusia membutuhkan makanan dan minuman. Betul kita manusia butuh pekerjaan, dan betul kita ingin mendapatkan kehidupan kita yang layak di dalam dunia ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara, semuanya itu bukanlah menjadi tujuan utama di dalam kehidupan kita yang sementara ini.
Tetapi tujuan kita yang sesungguhnya adalah untuk mendapatkan kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan kita di sorga. Karena itu Bapak Ibu Saudara, ketika kita menjalani kehidupan kita di dalam dunia ini, maka prioritas kita yang utama adalah untuk mendapatkan keselamatan yang kekal itu sendiri. Sehingga Bapak Ibu Saudara, ketika kita datang kepada Yesus, motivasi kita yang sesungguhnya, tujuan kita yang sebenarnya adalah bukan untuk mendapatkan berkat berupa makanan, berupa minuman, ingin mendapatkan pekerjaan dan lain sebagainya. Tetapi motivasi tujuan kita sebenarnya datang kepada Yesus adalah bahwa kita mempercayakan hidup kita kepadanya. Kita percaya kepadanya, ia sumber berkat, ia adalah sumber yang bisa menjawab segala persoalan-persoalan di dalam kehidupan kita. Jadi Yesus Kristus adalah pusat dari segala sesuatunya di dalam kehidupan kita. Ketika kita boleh datang kepada Yesus, berarti kita percaya kepadanya bahwa ia tahu apa yang kita butuhkan dan kita perlukan. Bukan kita datang kepada Yesus dengan tujuan atau motivasi kita hanya sekedar untuk memanfaatkan Yesus agar kita bisa dapat makanan, agar kita bisa mendapatkan minuman, agar kita bisa mendapatkan pekerjaan dan seterusnya. Tetapi motivasi kita, tujuan kita yang utama kepada Yesus Kristus adalah bahwa kita ingin mendapatkan keselamatan yang kekal itu sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, karena itu di tengah-tengah kita bekerja dan berusaha di dalam dunia ini, ingatlah senantiasa kepada Tuhan Yesus, nantiasalah selalu menjadikan Yesus Kristus sebagai pusat dari setiap tujuan dalam perjuangan hidup kita di dalam dunia ini. Selamat bekerja, bila Tuhan memberkati pekerjaan dan segenap usaha kita masing-masing, dan bila Tuhan memenuhi kehidupan kita dengan segala kekayaan, limpahan, rahmat dan berkat-Nya. Shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita.